قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ana inda dhanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hambaku kepada aku. Indonna khaira, bila dia menyangka kebaikan falahu, maka baginya kebaikan. Wa indonna syarra, dan bila dia menyangka keburukan falahu, maka baginya keburukan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Jadi orang itu harus memandang dengan dua mata. Jangan dengan satu mata, dua mata. Kalau kita memandang kepada Allah, berprasangkalah baik kepada Allah. Walaupun dosa kita ini begitu banyak, bergunung-gunung, tapi sangkalah baik kepada Allah. Berharaplah baik kepada Allah, karena rahmat Allah tidak terbatas. Tetapi kalau kita mandang kepada diri kita sendiri, yang penuh dengan kesalahan dan kelemahan, semestinya kita ini senantiasa khawatir dan takut. Walaupun kita ini punya kebaikan bagaimanapun banyaknya, kita ini tidak tahu apa kebaikan itu sudah diterima atau tidak. Maka bagaimanapun banyak kebaikan kita, kalau kita memandang pada diri kita sendiri, kita ini merasa takut, khawatir. Karena walaupun apapun yang kita buat, sama sekali tidak sesuai dengan nikmat-nikmat Allah yang tidak ada batas. Diceritakan dalam satu hadis, ada orang sudah ibadah 500 tahun, nggak pernah maksiat sama sekali. Kemudian pada hari kiamat dipanggil oleh Allah, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, lah amalan saya 500 tahun itu bagaimana? Oh, itu maunya kamu. Hai para malaikat, hitung itu, amalan dia itu sesuai nggak dengan nikmat-nikmatku. Setelah dihitung, ternyata amalannya 500 tahun itu tidak cukup untuk membayar nikmat mata saja, nggak cukup. Jadi kita ini kalau membanggakan amal itu sama sekali itu keliru. Kalaupun kita ini beramal sejuta tahun, semiliar tahun, lo amal kamu sendiri itu lo yang menolong Allah. Kekuatannya dari Allah, hidayahnya dari Allah. Terus kamu tuh punya modal apa? Yang nggak punya apa-apa. Ya dah. Saya itu sudah siang malam ibadah, iya. Jangan bangga, tapi kamu tuh syukur gitu. Karena walaupun siang malam ibadah, yang ngasih kekuatan juga Allah, yang ngasih hidayah juga hanya Allah. Kamu nggak punya apa-apa. Jadi seorang hamba ini nggak ada yang berhak untuk bangga, itu nggak ada. Walaupun bagaimanapun dia beribadah. Para malaikat sudah ibadah jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun dan tidak pernah maksiat. Tapi senantiasa mereka mengatakan, ya Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatik. Hai Tuhan kami belum bisa ibadah dengan sebenar-benarnya. Wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Dan kami belum mengenal Engkau dengan sebenar-benarnya. Malaikat ini. Gimana kita? Wa an rajulin min waladi Ubadah bin Samit an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memerintahkan azza wajal bi 'abdin dengan seorang hamba ilan nari untuk dikirim ke neraka. Falamma waqafa, ketika dia telah berdiri ala syafatiha, atas pinggiran neraka itu, iltafata, maka dia menoleh. Faqala, maka orang tadi mengatakan, hamba itu mengatakan, ama wallah, ingatlah demi Allah, ya Rabbi, Tuhanku, ingkana sungguh ada, innahu kana, ingkana sungguh ada, innahu kana, misalnya, ingkana sungguh ada dhoni sangkaanku bika dengan engkau, lahasanun sungguh baik. Faqala Allah azza wa jal, ana inda dhoni abdi bi, aku di samping sangkaan hambaku kepada aku, kepada aku. Akhirnya nggak jadi dimasukkan neraka. Ya, ada seorang hamba mau dikirim ke neraka. Setelah dekat ke neraka, dia menoleh,
Demi Allah, ya Allah, Tuhanku, saya ini nyangka baik kepada Engkau. Maka Allah berfirman, aku menurut sangkaanmu. Enggak jadi ke neraka dia, kirim ke surga. Dia nyangka baik. Jadi orang itu nyangka baik kepada Allah itu sudah tanda-tanda beruntung gitu. Bukan tanda-tanda pasti beruntung gitu loh. Maka diceritakan ada orang dalam neraka ini sudah masuk neraka. Tapi di neraka itu dia berteriak-teriak, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan, yang maha pengasih, yang maha pemberi anugerah. Maka kemudian dipanggil, ya dah kamu keluar, kamu berharap pada saya. Jadi kalau orang itu memang orang celaka, di neraka pun mau berharap kepada Allah juga nggak bisa. Orang-orang kafir di neraka itu berteriak-teriak kepada malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Saya minta malaikat Malik berteriak-teriak ribuan tahun ini agar Allah memberikan keputusan kepada kami. Lah kok agar Allah mengampuni enggak? Agar Allah memberikan keputusan kepada kami. Qala innakum makithun, keputusannya kamu di situ aja. Nah. Aduh. Jadi berharap itu juga enggak bisa. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ini ahli neraka ini. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ke dunia lagi. Kalau kami balik kufur lagi, betul-betul zalim. Jadi dia bukan minta diampuni, tapi minta dikembalikan ke dunia. Nanti kalau di dunia kufur lagi, betul-betul zalim saya. Kenapa dia nggak minta ighfir lana dzunubana kafirana sayatina gitu? Nggak bisa mau begitu itu. Jadi harapan pada rahmat Allah itu satu tanda bahwa orang itu akan mendapatkan rahmat. Wa anil Amash an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala walladzi la ilaha illa ghairuhu, walladzi demi Tuhan la ilaha ghairuhu yang tidak ada Tuhan selainnya, la yusinu tidak membaiki abdun seorang hamba billahi kepada Allah adzona sangkaan, ila atau kecuali Allah memberinya dzannahu sangkaan dia. Wadalik yang demikian itu bi'anal khairu, karena sesungguhnya semua kebaikan dia adalah dalam kekuasaan Allah. Rawahu Tabrani wa rijalus sahih. Jadi sangka baik kepada Allah itu sangat-sangat penting dalam urusan apa saja. Dalam dakwah kita harus sangka baik sama Allah, bahwa dakwah ini, usaha saya ini akan mendatangkan hidayah, mendatangkan rahmat, mendatangkan barokah. Ya, itu penting sekali itu. Jangan sampai kita ini berjuang kemudian dalam hati itu, wah gara-gara perjuangan ini saya jadi miskin, saya jadi melarat. Seumpama saya tidak ikut dakwah gitu, oh saya mungkin sudah jadi konglomerat. Nah, itu adalah suudzon kepada Allah, suudzon kepada agama Allah. Lah orang begini celaka betul, melarat betul nanti. Tapi kita ini dakwah husnudzon, dengan dakwah ini Allah akan datang kebaikan. Urusan ilmu juga begitu. Jangan tahu-tahu putus asa. Saya ini otak saya nggak kuat Pak Kiai. Kelihatannya nggak jodohnya itu ngaji saya. Oh, ngaji itu bukan perjodohan ini. Orang kok nggak cocok dengan ilmu itu bagaimana? Jangan gitu. Allah satu saat akan membuka hati saya. Allah akan terima saya. Itu husnudzon kepada Allah. Dalam urusan apa saja, urusan dunia pun begitu. Husnudzon kepada Allah. Maka diceritakan oleh orang India itu, bagaimana ada orang itu husnudzon aja kepada Allah. Dia ini seorang menteri, husnudzon aja sama Allah. Pokoknya setiap apa ada kejadian apa, langsung inilah yang terbaik. Selalu begitu. Sampai satu saat menteri ini berjalan dengan rajanya berburu di hutan. Rajanya jatuh dari kuda, kakinya patah. Tapi ini menteri ini bilang, alhamdulillah ini yang terbaik buat tuan raja. Maka rajanya marah, kurang ajar kamu. Rajanya kakinya patah, kamu malah disyukurkan. Masukkan penjara ini menteri. Menteri kurang ajar. Akhirnya dia dimasukkan penjara. Dimasukkan penjara, alhamdulillah inilah yang baik buat saya, katanya. Tiba-tiba ada pasukan kerajaan lain datang, sehingga raja yang masih di tengah hutan tadi ditangkap sama pasukan kerajaan itu, ditangkap, ditawan.
Maka raja ini raja kafir, dia punya kebiasaan mengorbankan tawanan-tawanan itu untuk berhalanya, disembelih di depan berhala. Nah, pilih tawanan yang paling ganteng. Ternyata yang paling ganteng raja itu. Ayo kita sembelih di depan berhala kita. Nah, didatangkan di depan berhala, dicek sama raja. Loh, lah kok kakinya putus, nggak cocok untuk pengorbanan ini. Lepas saja ini orang ini. Cari yang masih utuh. Hanya raja itu dilepas. Hanya seneng raja itu, alhamdulillah ini barokahnya kaki putus ini saya selamat. Nah, sampai di rumah itu menteri itu kamu lepaskan dari penjara itu, suruh bawa sini, dilepaskan. Alhamdulillah kebaikan ini saya dilepas. Maka tuan raja bilang, kamu benar, ternyata kaki saya putus tuh baik katanya. Kenapa? Saya nggak jadi disembelih sama itu raja kafir itu. Betul kamu, ternyata baik ternyata. Jadi orang itu apapun kejadian yang Allah datangkan kepada dirinya itu pahami, ini baik, ini mesti ada kebaikannya ini. Allah tuh hakim, maha bijaksana, mesti ada hikmahnya ini. Jangan, aduh celaka saya begini gimana ini. Ngaji-ngaji, ada ini masalah itu. Wah, seumpama saya nggak ada masalah ini saya bisa ngaji terus, karena ada masalah ini saya. Oh, jangan begitu. Ini pokoknya baik ini. Husnudzon kepada Allah. Tapi orang itu kalau mau celaka itu, ya, kalau mau celaka itu jelalah kersane ngalah. Ya. Itu ya hatinya itu buruk sangka aja. Celaka saya. Nah, di kata-kata celaka itu sudah menunjukkan mau celaka betul. Saya itu sering di markas itu minta karguzari daerah-daerah, laporan-laporan. Itu kalau penanggung jawab dakwah di situ itu kok jawabannya itu penuh husnudzon. Alhamdulillah baik Pak Kiai, teman kami orang baik. Oh, ngalamat itu. Nanti daerah itu akan terbuka. Tapi kok tempat kami ini orang susah, orang sulit, ngalamat nih, akan banyak masalah. Nah, kita belajar husnudzon billah. Insyaallah kamu ngaji begini, duduk begini, husnudzon billah. Pokoknya Allah saat ini akan mendatangkan kebaikan untuk saya. Allah akan mendatangkan ilmu yang luar biasa untuk saya. Akan mendatangkan barokah yang luar biasa untuk saya. Saat ini juga pasti saya sangka baik. Allah akan mendatangkan kebaikan untuk saya. Allah akan mendatangkan kebaikan untuk keluarga saya. Allah akan mendatangkan kebaikan untuk teman-teman saya. Setiap saat itu begitu. Nanti kan banyak kebaikan yang nggak kamu kira-kira datang. Ini kalau kamu tuh biasa, ngaji biasa. Ya nanti yang datang biasa aja. Kamu nggak husnudzon. Ngaji tadi kamu dapat apa? Luar biasa. Kesannya tuh dalam tadi saya ngaji. Oh, ini alamat ini. Mau jadi kiai orang begini. Ya. Ngaji maghrib tadi apa? Biasa, ya begitu aja ngaji. Oh, ngalamat ini. Ngalamat apa? Saya nggak tahu, boy, ngalamat ini. Mafhum ya kawan? Dakwah juga begitu. Ini nanti saya akan keluarin pasti ada satu yang luar biasa. Maka nanti Allah akan datang yang luar biasa itu. Kalau sudah husnudzon kok ternyata yang datang biasa aja, anggap itu luar biasa. Ini mesti akan ada luar biasa. Janji Allah pasti benar. Saya husnudzon kok. Baik sangka. Ini mungkin belum tampak ini. Nanti akan tampak nanti yang luar biasa itu. Gitu. Jadi jangan kita ini gagal. Sudah husnudzon kok ternyata nggak cocok. Terus syuudzon. Nah, ini kita gagal itu namanya. Husnudzon apapun yang terjadi, husnudzon terus husnudzon. Nanti akan datang satu masa ternyata janji Allah itu benar adanya. Walaupun kita ini melihat sesuatu yang paling menyakitkan hati kita pun, kita berusaha tetap saja husnudzon. Maka di Uhud, ini umat Islam telah kena banyak musibah di Uhud. 70 orang terbunuh, paman Nabi terbunuh. Bagaimana sedihnya Nabi. Tapi setelah usai pertempuran itu, orang-orang kafir sudah pada lari, maka Nabi mengatakan, mari ke sini, bikin soft di belakang saya. Nabi bilang kepada para sahabat, bikin soft di belakang saya akan memuji-muji Tuhanku. Nah, saya akan memuji-muji Tuhanku. Dalam kondisi seperti itu loh, yang dibuat Nabi itu memuji-muji Tuhannya. Bahkan ada kejadian yang lebih sulit lagi, yaitu di padang mahsyar. Nabi pun sujud memuji-muji Tuhannya. Memuji-muji itu bagian daripada
husnudzon billah. Maka sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Insyaallah gitu ya. Ini senjata kita ini, husnudzon billah. Tapi jangan husnudzon itu kamu pahami sebagai hurur. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hurur itu karena punya kefahaman Allah Maha Rahman Maha Rahim terus kurang ajar, itu namanya hurur. Itu namanya tertipu namanya. Husnudzon itu tidak. Kita ini senantiasa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Jangan terus kurang ajar. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Saya mau jungkir balik ya nanti ke surga akhirnya. Oh itu bukan husnudzon namanya, itu namanya kurang ajar. Beda husnudzon dan kurang ajar ya. Kalau kurang ajar itu hurur, itu menimbulkan kita ini cuek dengan syariat, dengan agama. Kalau husnudzon itu tidak, menjadikan kita tambah dekat kepada Allah. Subhanallah.